Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Nabila, NIM 22201. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran digital. Apa sih strategi pemasaran digital itu, teman-teman? Strategi pemasaran digital adalah strategi memasarkan barang pasaran kita di dunia digital. Di dunia digital itu seperti apa? Seperti platform-platform yang ada di media sosial seperti Facebook, Instagram, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Di sini apa tujuannya? Supaya pasar jangkauan kita semakin luas. Seperti di luar kota atau dimanapun kita bisa mengakses jualan yang kita pasarkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan menjelaskan strategi memasarkan secara digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran digital. Yang pertama, kita harus menentukan target dan tujuan sasaran. Di mana target kita? Semisalnya target kita anak-anak atau orang dewasa, kita harus membuat konten yang menarik. Identifikasi siapa saja yang bagaimana orang menyukai produk kita dan cara kita menjangkau. Dan yang ketiga adalah tentang konten yang menarik. Sebab konten menarik akan menarik semua orang untuk membeli produk kita. Dan cara membuat konten menarik adalah dengan mengeditnya sebagus mungkin, semenarik mungkin. Karena orang-orang akan penasaran dengan konten yang kita buat. Oleh sebab itu kita lebih bagus untuk membuat konten yang lebih menarik dan lebih bagus lagi. Nah, lalu apa yang kita lihat? Kita harus memasarkan. Dengan apa? Dengan cara biasanya orang itu mencarinya di Google. Kita harus mendapatkan di Google Ads atau Google Maps atau Google apapun itu. Dan terus di platform itu juga ada namanya platform online media sosial, yaitu tadi dengan cara membuat Instagram, status WhatsApp. Pokoknya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan strategi ini. Dan ada banyak strateginya. Yang pertama itu tadi penentuan tujuan dan sasaran, identifikasi, dan lalu ada tidak hanya strategi saja. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pemasaran digital ini. Apa sih kelebihannya dari pemasaran digital? Pemasaran digital dapat kita lihat dari kelebihan-kelebihannya. Pertama, mudah diakses. Kedua, tersedia 24 jam. Ketiga, dia itu mudah diakses oleh semua orang, pertama ya. Dan tersedia 24 jam, terus itu mudah mendapatkan informasi ya. Dari situ kita bisa membeli langsung, bisa juga men-check out langsung di situ. Dia tidak perlu menunggu-nunggu, langsung check out gitu aja. Nah, kalau kelemahannya apa? Nah, ini kelemahannya. Kita itu kadang suka tertipu dan keamanan datanya tidak terjaga. Nah, itu harus dihati-hatikan. Karena sebab di Indonesia ini banyak sekali hal-hal seperti itu. Mengatasnamakan kita padahal itu bukan kita yang menjual. Jadi hati-hati. Jadi lebih bagus itu kita menjaga keamanannya itu melalui aplikasi. Jadi aplikasi itu kan pasti ada keamanannya, teman-teman. Jadi tidak boleh memberikan sandi, tidak boleh memberikan email sembarangan orang, dan tidak boleh juga tidak mengunci aplikasi itu. Seperti keamanannya tidak terjaga. Misalnya kunci aplikasi itu apa? Kode yang diberikan oleh server. Biasanya Instagram ada masuk tuh kodenya. Nah, itu nggak boleh disebarkan karena itu bisa membuat orang lain menggunakan akun kita dan mengatasnamakan kita, dan itu adalah salah satu penipuan. Itu hati-hati. Itu sudah kelemahan dari sebuah strategi pemasaran digital. Hati-hati dengan penipuan data, karena resiko penipuan keamanan data itu sangat penting. Karena sekali terbuka data kita, semua akan terlihat. Jadi lebih baik kita menjaga data kita sebagaimana yang sudah diingatkan, bahwa
data itu sangat penting, data keamanan, data yang lainnya itu bisa saja membuat kita yang terjebak, karena orang itu mengaku kita padahal itu bukan, itu orang lain yang mengatasnamakan kita, meminta banyak uang dari kita. Dan di sini saya juga akan mengulik salah satu jurnal, yaitu jurnal di Balikpapan tentang Pasar Pringgondani. Nanti mungkin setelah ini akan saya tampilkan bagaimana jurnalnya. Jadi Pasar Pringgondani ini adalah pasar baru di Kota Balikpapan. Latar belakang pasar ini adalah diciptakan karena adanya pengenalan uang atau memajukan bisnis UMKM. Dan Pasar Pringgondani ini adalah salah satu hal yang mendorong wisatawan Balikpapan untuk mengunjungi pasar tersebut. Karena apa? Karena di sana memiliki keunikan, yaitu warga di sana menggunakan uang berupa kayu yang kita ditukarkan di depan terlebih dahulu, baru ditukarkan di kayu. Dan ini benar banget, ini adalah pemasaran digital, karena orang-orang melihat dari mana? Dari pemasarannya melalui digital, melalui Instagram, melalui status-status, terus banyak hal yang dilakukannya itu Instagram dan TikTok. Itu salah satu hal yang paling orang-orang sering buka. Jadi semakin tinggi pelihat dalam TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Nabila, NIM 22201. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran digital. Apa sih strategi pemasaran digital itu, teman-teman? Strategi pemasaran digital adalah strategi memasarkan barang pasaran kita di dunia digital. Di dunia digital itu seperti apa? Seperti platform-platform yang ada di media sosial, seperti Facebook, Instagram, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Di sini, apa tujuannya? Supaya pasar jangkauan kita semakin luas. Seperti di luar kota atau dimanapun kita bisa mengakses jualan yang kita pasarkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan menjelaskan strategi memasarkan secara digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran digital. Yang pertama, kita harus menentukan target dan tujuan sasaran. Di mana target kita? Misalnya target kita anak-anak atau orang dewasa, kita harus membuat konten yang menarik. Identifikasi siapa saja yang, bagaimana orang menyukai produk kita dan cara kita mencari tahu. Dan yang ketiga adalah tentang konten yang menarik. Sebab konten menarik akan menarik semua orang untuk membeli produk kita. Dan cara membuat konten menarik adalah dengan mengeditnya sebagus mungkin, semenarik mungkin. Karena orang-orang akan penasaran dengan konten yang kita buat. Oleh sebab itu kita lebih bagus untuk membuat konten yang lebih menarik dan lebih bagus lagi. Nah, lalu apa yang kita lihat? Kita harus memasarkan. Dengan apa? Dengan cara, biasanya orang itu mencarinya di Google. Kita harus mendapatkan di Google Ads atau Google Maps atau Google apapun itu. Dan terus di platform itu juga ada namanya platform online media sosial, yaitu tadi dengan cara membuat Instagram, status WhatsApp. Pokoknya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan strategi ini. Dan ada banyak strateginya. Yang pertama itu tadi penentuan tujuan dan sasaran, identifikasi, dan lalu ada tidak hanya strategi saja. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pemasaran digital ini. Apa sih kelebihannya dari pemasaran digital? Pemasaran digital dapat kita lihat dari kelebihan-kelebihannya. Pertama, mudah diakses. Kedua, tersedia 24 jam. Ketiga, dia itu mudah diakses oleh semua orang, pertama ya. Dan tersedia 24 jam, terus itu mudah mendapatkan informasi ya. Dari situ kita bisa membeli langsung, bisa juga men-check out langsung di situ.
Dia tidak perlu menunggu-nunggu, langsung check out gitu aja. Nah, kalau kelemahannya apa? Nah, ini kelemahannya. Kita itu kadang suka tertipu dan keamanan datanya tidak terjaga. Nah, itu harus dihati-hatikan. Karena sebab di Indonesia ini banyak sekali hal-hal seperti itu. Mengatasnamakan kita padahal itu bukan kita yang menjual. Jadi hati-hati. Jadi lebih bagus itu kita menegosiasi, menjaga keamanannya itu melalui aplikasi. Jadi aplikasi itu kan pasti ada keamanannya, teman-teman. Jadi tidak boleh memberikan sandi, tidak boleh memberikan email sembarangan orang, dan tidak boleh juga tidak mengunci aplikasi itu seperti keamanannya tidak terjaga. Misalnya kunci aplikasi itu apa? Kode yang diberikan oleh server, biasanya Instagram ada masuk tuh kodenya. Nah, itu nggak boleh disebarkan karena itu bisa membuat orang lain menggunakan akun kita dan mengatasnamakan kita, dan itu adalah salah satu penipuan. Itu hati-hati. Itu sudah kelemahan dari sebuah strategi pemasaran digital. Hati-hati dengan penipuan data, karena resiko penipuan keamanan data itu sangat penting, karena sekali terbuka data kita semua akan terlihat. Jadi lebih baik kita menjaga data kita sebagaimana yang sudah diingatkan bahwa data itu sangat penting. Data keamanan, data yang lainnya itu bisa saja membuat kita yang terjebak, karena orang itu mengaku kita padahal itu bukan, itu orang lain yang mengatasnamakan kita, meminta banyak uang dari kita. Dan di sini saya juga akan mengulik salah satu jurnal, yaitu jurnal di Balikpapan tentang Pasar Pringgondani. Nanti mungkin setelah ini akan saya tampilkan bagaimana jurnalnya. Jadi Pasar Pringgondani ini adalah pasar baru di Kota Balikpapan. Latar belakang pasar ini adalah diciptakan karena adanya pengenalan uang atau memajukan bisnis UMKM. Dan Pasar Pringgondani ini adalah salah satu hal yang mendorong wisatawan Balikpapan untuk mengunjungi pasar tersebut. Karena apa? Karena di sana memiliki keunikan, yaitu warga di sana menggunakan uang berupa kayu yang kita ditukarkan di depan terlebih dahulu, baru ditukarkan di kayu. Dan ini benar banget, ini adalah pemasaran digital, karena orang-orang melihat dari mana? Dari pemasarannya melalui digital, melalui Instagram, melalui status-status, terus banyak hal yang dilakukannya itu Instagram dan TikTok. Itu salah satu hal yang paling orang-orang sering buka. Jadi semakin tinggi pelihat dalam TikTok. Jadi di Pasar Pringgondani ini dia mengelola kegiatan dari UMKM menjadi tempat wisata. Karena apa? Karena ini sangat unik. Dia itu menggunakan baju adat, uangnya ditukarkan di depan, lalu kita membeli menggunakan uang kayu. Itu sangat unik sekali. Kenapa? Oleh sebab itu Pasar Pringgondani ini merupakan salah satu tempat destinasi wisata dan banyak orang akan datang ke sana. Dan di sana juga berarti memajukan UMKM di Balikpapan. Ini adalah satu hal yang bagus untuk kita. Nah, saran saya untuk semua UMKM di Balikpapan, ada baiknya menggunakan pemasaran digital. Sebab pemasaran digital itu sangat mudah untuk diakses oleh semua orang dan terkenal. Sebab itu kita harus membuat pemasaran digital ini semakin meningkat, karena semua orang pasti menggunakan digital. Mau orang tua, mau anak-anak, mau orang dewasa, mau semua kalangan bisa menggunakan digital. Pasti, yang namanya digital itu pasti ada. Dan oleh sebab itu, maka masyarakat Balikpapan, terutama Balikpapan ini, harus menggunakan yang namanya aplikasi pemasaran digital, atau yang disebut pemasaran digital ya, strategi pemasaran digital ya, bahasanya itu, supaya UMKM ini dapat meningkatkan penjualan. Karena semakin banyak video-video atau iklan-iklan online, maka banyak sekali orang-orang akan tertarik dengan hal tersebut. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, mari kita melakukan strategi pemasaran digital pada UMKM yang kita lakukan. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Terima kasih semuanya.